ILO. O-nya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, salah efek. Oke, ini baru benar. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 ILO. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, dimulai dari saya. Nama saya Fiona. Saya Kaila Yuliana dan Saya Arwin, saya Elsa, saya Anggi. Oke, selamat Menyaksikan, bye-bye. Organisasi Pemburuhan Internasional atau ILO adalah badan perserikatan bangsa-bangsa yang mandatnya adalah untuk memajukan keadilan sosial dan ekonomi dengan menetapkan standar perburuhan internasional. Didirikan pada bulan Oktober 1919 di bawah Liga Bangsa-Bangsa, ILO adalah salah satu badan khusus pertama dan tertua di PBB. ILO memiliki 187 negara, anggotanya 186 dari 193 negara anggota PBB ditambah Kepulauan Cook. Kantor pusatnya berada di Jenewa, Swiss, dengan sekitar 40 kantor lapangan di seluruh dunia dan memperkerjakan sekitar 3.381 staf di 107 negara. 1.698 diantaranya bekerja di dalam program dan proyek kerjasama. Tujuan utama ILO adalah untuk memajukan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog mengenai isu-isu terkait ketenaga kerjaan. Ini ada peran ILO. Yang pertama, menyusun standar ketenaga kerjaan internasional, yaitu membuat konvensi dan rekomendasi yang menjadi pedoman global mengenai hak pekerja, upah layak, jam kerja, keselamatan kerja, hingga perlindungan sosial. Yang kedua, melindungi hak pekerja, yaitu menjamin pekerja di seluruh dunia memiliki hak dasar, contohnya hak berserikat dan hak berunding bersama. Yang ketiga, memberikan bantuan teknis, yaitu membantu negara anggota dengan pelatihan, riset, pendampingan kebijakan, serta program pembangunan ketenaga kerjaan. Yang keempat, mendorong dialog sosial, yaitu menjadi forum bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk berdiskusi, menyelesaikan konflik, serta membuat kebijakan bersama. Yang kelima, yaitu meningkatkan kesempatan kerja layak, mengembangkan program decent work untuk memastikan pekerjaan yang aman, sehat, layak upah, serta adanya jaminan sosial. Yang keenam, mengawasi pelaksanaan konvensi ILO, yaitu memantau dan menilai apakah negara anggota sudah menjalankan standar ketenaga kerjaan yang mereka ratifikasi. Yang terakhir yaitu 7, mendorong keadilan sosial dan perdamaian dunia, karena kondisi kerja yang adil dan layak dapat mencegah ketidakpuasan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi serta politik global. Indonesia dan negara-negara Eropa sama-sama menjadi anggota ILO, sehingga terikat pada standar internasional tentang hak-hak buruh. Indonesia meratifikasi beberapa konvensi penting ILO yang juga dijalankan di Eropa, seperti kebebasan berserikat dan penghapusan pekerja anak. Selain itu, Uni Eropa dan ILO bekerja sama dengan Indonesia dalam program peningkatan kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan melalui komitmen bersama mewujudkan pekerjaan yang layak sesuai prinsip ILO. Fungsi ILO itu yang pertama yaitu membuat standar internasional di bidang ketenaga kerjaan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan standar ketenaga kerjaan di negara anggota. Yang ketiga, memberikan bantuan teknis yaitu pelatihan, riset, konsultasi kepada negara. Yang keempat, menjadi forum diskusi tiga pihak yaitu pemerintah, penguasa, dan pekerja. Sejarah ILO. ILO didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I.
Lahirnya ILO didasari pada kesadaran bahwa perdamaian dunia hanya bisa bertahan jika dibangun di atas keadilan sosial, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Pada awal berdirinya, ILO berfokus pada isu-isu dasar seperti jam kerja yang wajar, kondisi kerja yang aman, penghapusan pekerja anak, serta memperlakukan yang adil bagi pekerja migran. Pada tahun 1946, ILO menjadi badan khusus pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, memperluaskan peran secara global. Lalu ILO itu juga dikenal dengan pendekatan tripartit dalam pengambilan keputusan yang melibatkan 3 pihak, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Ini menjadikannya unik dibanding organisasi internasional lain. Pada tahun 1999, ILO menerima hadiah Nobel Perdamaian sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam meningkatkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kondisi kerja di seluruh dunia. Hingga kini, ILO terus berperan dalam menetapkan standar ketenagakerjaan internasional, melindungi hak pekerja, serta memajukan pekerjaan layak untuk semua. Oke, jadi di sini ada program dan kegiatan ILO. Yang pertama itu ada menyusun konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan. ILO membuat standar internasional itu berupa konvensi atau perjanjian hukum yang bisa diratifikasi oleh negara anggota. Kayak contohnya konvensi tentang jam kerja, keselamatan kerja, atau kebebasan berserikat. Yang kedua ini ada Decent Work Agenda atau agenda pekerjaan layak, yaitu program utama ILO sejak 1999. Dia mencakup 4 pilar. Yang pertama itu ada menciptakan lapangan kerja produktif, menjamin hak-hak pekerja, terus yang ketiga itu ada perlindungan sosial, yang keempat ada dialog sosial. Yang ketiga ini ada program eliminasi pekerja anak dan kerja paksa. Contohnya itu kayak kampanye global untuk menurunkan angka pekerja anak, terus proyek ILO atau IPEC, dan advokasi penghapusan kerja paksa modern. Dan yang keempat ini ada promosi kesetaraan gender dan inklusi, yaitu program peningkatan partisipasi kerja perempuan, mendorong kesetaraan upah dan perlindungan bagi pekerja migran perempuan. Yang kelima ini ada sistem jaminan sosial. Dia membantu teknis kepada negara anggota untuk memperluas akses jaminan sosial dan fokus pada perlindungan tenaga kerja informal dan kelompok rentan. Yang keenam ini ada keselamatan K3. Dia nih program Safe Work dan penyusunan pedoman. Dia buat mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan memastikan lingkungan kerjanya itu aman. Yang ketujuh ini ada kapasitas pembantuan teknis. ILO nih ngasih training riset secara asistensi teknis kepada negara anggota. Dia nih fokus pada reformasi undang-undang ketenagakerjaan, statistik kerja, serta kebijakan pasar kerja. Dan yang terakhir ini ada pengumpulan data dan riset atau ILOstat. Mengembangkan database ILOstat yang menyediakan data global tentang ketenagakerjaan, pengangguran, produktivitas, pekerja anak, hingga kesenjangan gender. Struktur ILO. Yang pertama ada konstituensi tripartit ILO. Organisasi Perburuan Internasional ILO adalah satu-satunya badan PBB tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Struktur tripartit ini menjadikan ILO sebagai forum unik, di mana pemerintah dan mitra sosial ekonomi dari 187 negara anggotanya dapat secara bebas dan terbuka membahas serta mengelaborasi standar dan kebijakan ketenagakerjaan. Yang kedua, ada Kantor Perburuhan Internasional. Kantor Perburuhan Internasional ILO adalah sekretariat tetap organisasi Perburuhan Internasional ILO.
kantor pusat operasionalnya, administrasi dan manajemen didesentralisasikan ke kantor-kantor regional, area, dan cabang di lebih dari 40 negara, di bawah kepemimpinan seorang direktur jenderal. Yang ketiga ada Direktur Jenderal ILO. Seorang Direktur Jenderal ILO dipilih setiap 5 tahun oleh Badan Pengurus sesuai dengan instruksi Badan Pengurus. Direktur Jenderal bertanggung jawab atas kelancaran operasional kantor perburuan internasional dan tugas-tugas lain yang ditugaskan. Yang keempat ada Pengadilan Administratif ILO. Pengadilan Administratif memeriksa pengaduan terkait ketenagakerjaan yang diajukan oleh pejabat kantor perburuan internasional dan organisasi internasional lain yang telah mengakui yurisdiksinya. Pengadilan ini saat terbuka bagi sekitar 46.000 pegawai negeri sipil internasional yang masih menjabat atau mantan pejabat di sekitar 60 organisasi. Yang kelima ada Pusat dan Institut ILO. ILO secara universal dianggap sebagai sumber pengetahuan yang otoritatif tentang dunia kerja. Organisasi ini telah mendirikan berbagai lembaga dan pusat yang menyediakan penelitian, pelatihan, dan dukungan khusus bagi kantor dan konstituen ILO. Alasan mengenai materi organisasi perburuhan internasional berkisar pada misi pendiriannya untuk mencapai perdamaian abadi melalui keadilan sosial, serta perannya dalam menetapkan standar ketenagakerjaan global, mempromosikan pekerjaan layak, melindungi hak-hak pekerja, dan memberantas pekerja anak dan kerja paksa. ILO juga berupaya untuk mempromosikan transisi yang adil secara sosial dengan mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan ketenagakerjaan. Kesimpulan ILO adalah untuk mempromosikan pekerjaan layak dan transisi yang adil dalam industri bahan bangunan. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja menyepakati serangkaian langkah konkret yang akan membentuk kembali masa depan industri ini, sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Oke, mungkin cukup sekian yang kita sampaikan materi tentang ILO dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Nothing beats a jet. Kelompok 6. Siapa lagi? Langsung.